Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Panji Farman, SEMAK. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Manajemen Kas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Fani Oktaviani dengan NPM D221011867. Selanjutnya ada Idris Sanjaya dengan NPM D221011872. Kemudian ada Septia Dwiani dengan NPM D221011841. Dan yang terakhir ada Sylvia Siti Salamah dengan NPM D221011890. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi dengan berjudul Manajemen Kas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kas. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau disebut cash on hand, atau yang ada di perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditas. Saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber kas. Sumber-sumber kas, sumber penerimaan kas suatu perusahaan antara lain yaitu 1. Hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, 2. Penjualan aktiva tetap, 3. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, 4. Pengeluaran tanda bukti hutang wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain, 5. Penerimaan di luar usaha perusahaan seperti bunga, dan yang terakhir adanya penerimaan dari sewa bunga atau dividen atau hadiah atau restitusi pajak. Manajemen kas atau cash management merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi dari suatu perusahaan agar dapat beradaptasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan bisa mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas, walaupun yang menghasilkan profit. Berikut adalah tujuan dari manajemen kas. Manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil agar terjadi keseimbangan antar memiliki atau terlalu banyak sedikit kas. Jika terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, maka mengurangi kesempatan untuk memperoleh imbal hasil yang mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Motif-motif manajemen kas. Pengelolaan kas merupakan fungsi keuangan yang vital dan mendasar dalam sebuah perusahaan. Hal ini berperan dalam perencanaan dan pengendalian kas, karena di dalam aktivitasnya, manajer keuangan harus mengetahui besarnya jumlah kas yang diperlukan setiap saat. Menurut Keynes, ada beberapa motif untuk mempertahankan kas dalam pengertian luas, baik uang tunai maupun uang yang ada di bank. Aliran kas atau cash flow. Aliran kas atau cash flow merupakan aliran pemasukan dan pengeluaran kas yang mengubah kondisi kas suatu perusahaan setiap periode pembukuan. Dalam dunia bisnis, aliran kas dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur kemampuan finansial dan nilai suatu usaha dan merupakan hal yang sangat menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Aliran kas dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu Selain memiliki keuntungan, berikut adalah risiko yang akan dihadapi perusahaan bila memiliki kas yang kecil. Seperti akan terganggunya kegiatan operasional di perusahaan dalam sehari-harinya, dan pembayaran utang jangka pendek
akan terganggu. Risiko dan tingkat keuntungan. Dalam suatu perusahaan, kas sangat diperlukan untuk kelangsungan usahanya, di mana kas berguna untuk membiayai kegiatan sehari-hari dalam operasional perusahaan. Selain itu, dalam kas terdapat risiko dan keuntungan yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Rumus contoh. Safety cash balance, jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya, perusahaan Abadi Karya menetapkan bahwa safety cash harus cukup untuk menutup pengeluaran kas selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah Rp800.000. Model persediaan buy Baumol digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas yang relatif stabil selama periode tertentu. Menentukan saldo kas yang dapat meminimumkan total biaya yang terdiri dari 1. Biaya penyimpanan opportunity cost, 2. Biaya transaksi fixed cost. Total biaya sama dengan biaya penyimpanan ditambah biaya transaksi total. Cost sama dengan C/2K ditambah T per C FC, maka C sama dengan akar 2FT dibagi K, di mana C sama dengan saldo kas optimal, T sama dengan jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, F sama dengan biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, K sama dengan biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang safety level of cash. Yang pertama, perusahaan Januar menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutupi pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah Rp900.000. Jadi, safety level of cash balance sama dengan 1.200.000 sama dengan Rp8.400.000. Contoh soal, selama 3 hari, puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Januar berturut-turut, yaitu sebesar Rp850.000, Rp900.000, dan Rp950.000. Rata-rata pengeluaran kasnya adalah sebesar Rp900.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Januar adalah 5 jumlah hari dikali Rp900.000 sama dengan Rp4.500.000. Jadi hasilnya adalah Rp4.500.000. Contoh soal. Dalam suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun sebesar Rp50.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggunya adalah Rp100.000. Sehingga dalam setahun dikali Rp100.000 sama dengan Rp52 juta. Besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 12% per tahun. Sehingga jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan adalah, nah, mari kita lanjut saja ke jawabannya. Ada di sini. Tinggal masukkan saja angka-angkanya. Jadi C sama dengan akar dari 2 dikali C, C-nya itu 50.000 dikali 5 T, T-nya itu 52 juta. Nah, 52 juta itu hasil dari jumlah minggu dalam 1 tahun. Nah, seminggunya itu 100.000. Jadi 100.000 dikali 52. Nah, hasilnya 52 juta. Kemudian dibagi dengan K itu jumlah bunga per tahun, yaitu 12%. Nah, diubah ke bentuk desimal menjadi 0,12. Tinggal dijumlahkan dan hasilnya adalah Rp6.582.805 rupiah. Jumlah transaksi yang dilakukannya, nah,
52 juta. 52 juta itu P ya. Yang dari tadi 52 dikali 100.000 dibagi dengan jumlah yang tadi 6.582.805 rupiah, hasilnya adalah 7,90 kali. Nah, jadi jumlah transaksi yang harus dilakukannya itu 7,90 kali. Lalu untuk menghitung rata-rata saldo kasnya, hasil dari yang di atas itu yang saldo kas yang 6.582.805 rupiah dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 3.291.402 rupiah. Jawab. Cara menyelesaikannya yaitu dengan rumus Z sama dengan 3T kali standar deviasi pangkat 2 per 4I pangkat 1/3. Jadi Z sama dengan 3 kali 5.000 dikali 300.000 pangkat 2 per 4 kali 0,15 per 360 pangkat 1/3. Hasilnya adalah 932.169 rupiah. Contoh soal, suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000 rupiah setiap kali transaksi. Defisit standar aliran kas masuk yaitu 300.000 rupiah. Tingkat bunga per tahun ada 15%. Batas minimal kas yang tersedia sebagai batas bawah sebesar 0 rupiah 1 tahun dihitung 360 hari. Pertanyaannya, berapa jumlah persediaan kas yang diinginkan perusahaan? Kadang-kadang salur ya. Baterai lemah anjing.